Setelah sempat diisukan akan merapat ke kubu pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan akan mendukung usul hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, khususnya Pilpres. P3 akan bergabung dengan PDI Perjuangan dan 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk mengajukan hak angket DPR guna mengusut berbagai kecurangan dan penyimpangan kekuasaan yang terjadi baik sebelum maupun saat hari pencoblosan. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akhirnya menyatakan sikap akan mendukung usul hak angket DPR yang diinisiasi oleh calon Presiden Ganjar Pranowo. Pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romahur Muzi ini sekaligus membantah isu bahwa P3 sudah berancang-ancang meninggalkan Ganjar Pranowo dan hendak bergabung ke kubu Prabowo Gibran. Bisa ditegaskan bahwa P3 komit akan ikut bersama dengan PDIP gitu ya untuk menggulirkan hak angket. Itu yang disampaikan. Sudah sepakat dengan Ibu Megawati. Sudah sepakat dengan Ibu Megawati kemarin pada saat pertemuan para ketua umum. Ini bukan soal menang dan kalah. Ini bukan soal sekedar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Bukan. Ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat pemilu kemarin. Ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu yang saya di mana-mana selalu sebut demokrasi paling brutal. Karena dalam semalam demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar terbesar di dunia. Sementara itu, agar penggunaan hak angket di DPR mendapat target yang jelas, PDI Perjuangan mengaku menunggu tim khusus yang sedang mengumpulkan fakta mengenai dugaan kecurangan pemilu. Kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Dilakukan berbagai komunikasi, misalnya salah satu leading sektor untuk tim khusus itu adalah tim hukum. Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu dari hulu ke hilir. Sejauh ini, selain P3 dan PDI Perjuangan, 3 partai pengusung pasangan Amin, yakni PKB, Nasdem, dan PKS, juga sudah berkomitmen untuk menggulirkan hak angket di DPR. Saat ini, relawan dari partai-partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah bersatu menggulirkan gerakan menolak kecurangan Pilpres 2024. Relawan yang mengatasnamakan Pejuang Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini juga sudah menggelar konsolidasi bersama. Mereka menyatakan akan bersatu membongkar kecurangan dalam pemilihan presiden 2024 lalu. Kelompok relawan ini juga menyorot rezim Presiden Joko Widodo serta KPU yang dianggap ikut dalam kecurangan Pilpres 2024. Para relawan juga mendesak agar DPR segera menggulirkan hak angket. Sementara itu, seiring munculnya rencana pengajuan angket di DPR, muncul narasi tandingan yang menyebut hak angket tidak cocok untuk menyelidiki hasil pemilu. Pakar hukum tata negara yang juga wakil ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra misalnya, berpandangan digelarnya hak angket di DPR dapat membuat perselisihan hasil Pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Sementara kita tahu tanggal 1 Oktober DPR sudah berganti dengan DPR yang baru. MPR-nya sudah berganti. Nah, kalau ini terus berlanjut, ya. Sementara lewatlah tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu presiden yang baru harus dilantik. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Tapi kita masih ribut aja soal angket. Negara ini bisa, kalau sampai tertunda pelantikan presiden, negara itu bisa berada dalam keadaan chaos. Ya. Angket itu menyangkut
kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti, kan sama aja juga dulu Pak Harto dan sebagainya kan. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai pihak-pihak yang mempersoalkan rencana digulirkannya hak angket merupakan pihak yang tidak paham. Sebab jika ditelusuri lebih cermat, proses kecurangan pemilu sudah berlangsung sedari awal. Dan kita ketahui dengan dilibatkannya anak presiden dalam kontestasi ini, presiden sudah tidak netral lagi dalam mendukung calon yang berkompetisi dalam pemilu. Di titik inilah yang membuat orang perlu mengetahui apakah langkah-langkah presiden selama proses penyelenggaraan pemilu dari tahap di hulu hingga di hilirnya penuh dengan cacat dan noda kecurangan. Dan itu juga baik bagi presiden kan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang dituduhkan kepadanya. Sejumlah pihak meyakini hak angket di DPR sangat potensial untuk mengungkap kecurangan pemilu. Namun kelangsungan gagasan hak angket ini sangat mungkin digembosi oleh pemegang kekuasaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.